Tapi kita bisa memilih dalam keadaan apa kita wafat. Kita tidak bisa mengetahui kapan kita wafat, tapi kita bisa menyiapkan diri dalam suasana apa kita wafat. Kata para ulama, kalau Anda ingin selalu baik, maka rasakan dan bayangkan saat terfikir berbuat maksiat, rasakan seketika Allah akan mewafatkan Anda pada saat itu. Maka demi Allah Anda akan dijaga dalam kebaikan. Antum kembali ke kantor sekarang, ada yang ngajak korupsi misalnya, disogok, bayangkan saat disogok Anda wafat. Apa tidak malu Anda ikut ta'lim, ikut ini, wafat dalam keadaan menerima sogokan? Ketika Anda ingin menghujat orang lain lewat tulisan, lewat kata-kata, bayangkan saat menghujat Anda diwafatkan. Ya, apa tidak malu ikut ta'lim tiap waktu tapi diwafatkan dalam keadaan mencela orang lain? Sayang. Makanya kalau orang baca iftitah atau istiftah dengan bacaan ini dan tidak lebih baik setelah sholat, ada yang salah dengan kata-katanya. Satu, dua, tiga, empat, 10. Hari ini 50 salah. Ya Allah, berarti saya harus cari 50 amalan untuk menutup yang salah ini. Salah harus ditutup oleh soleh. Berarti saya harus mengerjakan amal soleh untuk menutup yang salah. Bagaimana caranya? Ingat, cari amalan yang cerdas ya. Cerdas. Yang amalan ringan tapi pahalanya banyak. Kalau kesalahan itu kan satu kali salah dihitung satu kan? Tapi kalau amalan kebaikan satu dihitung berapa? 10. Cari lagi amalan yang berlipat seperti bacaan Quran. Bacaan Quran itu satu hurufnya 10 kebaikan. Jadi begitu Anda melakukan, tak sadar nih ada kesalahan nih, 30 misalnya. Begitu Anda baca Quran, alif, lam, mim. Yang bukan dosa besar. Yang bukan dosa besar. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Di hadis Nabi, At-Tirmidzi hadis 2910. Ya kan? Maka seketika yang kita nggak duga salah itu dihilangkan oleh Allah. Hilang, 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 hilang. Makanya nggak baca Quran sehari itu rugi. Demi Allah rugi, saya katakan. Karena dia nggak sadar. Beberapa kesalahan dia tidak tergugurkan dalam kesehariannya itu. Coba kalau mau hitung-hitung. Aduh, saya salah 5 nih. Berarti harus saya tutup. Nun. Selesai. Bang. Itu orang hitungan. Balik sini. Tapi kalau Anda merasa seperti tadi, aduh nggak terhitung nih, banyak kesalahannya. Nggak bisa keukur. Maka rubah jamaknya menjadi jamaknya yang kathrah. Khataya. Jadi ada jam'ul qillah, jamak, tapi masih bisa terhitung. Ada jam'ul kathrah di ilmu nahwu. Jamak, tapi sulit untuk dihitung saking banyaknya. Banyak. Rubah kalimatnya dari akhta jadi khataya. Paham? Nah, terus Anda ngaku. Saya memang mengakui ya Allah banyak salah seperti tadi itu. Ngaku banyak. Mata salah, telinga salah, kaki salah, semua salah ya Allah. Saya ngaku banyak salahnya. Amal saya sedikit. Kalau Anda mengakui kesalahannya, tambahkan ya kecil di ujung kalimat khatayanya. Maka khataya ya. Ini kalau kalimat itu disatukan khataya ya. Maknanya saya mengakui saya banyak salahnya. Nah, kalau Anda ingin dihapuskan, dijauhkan dari kesalahan itu sejauh-jauhnya, maka sesuatu yang dijauhkan sejauh-jauhnya bahasa Arabnya ba'id. Ada tasydid ba'id, ada pakai alif ba'id. Kalau tasydid begini, ini di ilmu lugah ya, ba'id ada tasydidnya ini. Itu artinya jauhkan tapi masih kelihatan. Wallahi ikhwah ba'id as-sa'an nih. Teman-teman tolong jauhkan jam itu dari saya. Anda jauhkan misalnya. Tapi saya masih lihat itu pakai tasydid ba'id. Tapi kalau sudah pakai alif ba'id itu artinya jauhkan sejauh-jauhnya sampai saya nggak bisa lihat lagi. Perhatikan kalimatnya. Teman-teman, ketika Anda mengatakan Allahumma ba'id baini wa baina khataya ya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Bagaimana cara menerjemahkannya? Ya Allah, saya akui di salat ini bahwa saya banyak berbuat salah. Saya akui ya Allah. Saya akui. Tapi saya mohon dengan sifat-Mu yang maha pengampun, tolong jauhkan saya dengan kesalahan-kesalahan ini sejauh-jauhnya. Saya nggak pengen lihat lagi sampai kiamat. Karena sekecil apapun kesalahan kita, itu akan ditampakkan. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang baik ditampakkan, yang buruk pun diperlihatkan. Dia nak katakan dalam salat, saya ngaku saya salah ya Allah sebelum salat ini. Saya ngaku, saya banyak salahnya. Tapi Engkau maha pengampun, saya mohon ya Allah, jauhkan dari saya nggak pengen lihat lagi sampai kiamat, mohon ya Rabb. Jauhkan seperti Engkau jauhkan antara timur dengan barat yang tidak pernah bertemu. Maka saya pun tidak ingin bertemu lagi dengan kesalahan-kesalahan saya nanti. Itu poinnya. Makanya kalau Anda kaitkan lagi dengan tips salat khusyuk dalam Quran, kan di Quran itu, di Quran surah kedua, ayat 45 sampai 46, orang khusyuk itu merasa bahasa singkatnya, saat akan salat, mungkin itu salat terakhir bagi dia. Wa annahum ilaihi raji'un. Ya, dan mungkin saat itu dia akan kembali kepada Rabbnya. Makanya kata para ulama, kalau Anda ingin salatnya khusyuk, mungkin bayangkan saat itu saat salat terakhir Anda, mungkin diwafatkan dalam keadaan sujud. Itu paling indah. Kita tidak menduga kapan dan dalam suasana pada kita meninggal. Saya lihat beberapa hari ini dikirim video, Masya Allah, ada yang sedang berdiri,
tiba-tiba merasa sesuatu, terus dia sujud, terus tidak bangun lagi. Dan kita tidak tahu dalam suasana apa kita akan wafat. Mau sholat meninggal dalam keadaan sujud? Nanti asar ya? Sini belum selesai. Nah ini ya. Nah. Masya Allah. Itu pun kalau meninggal, kalau tidak ya bukan pilihan. Tapi kita bisa memilih dalam keadaan apa kita wafat. Kita tidak bisa mengetahui kapan kita wafat, tapi kita bisa menyiapkan diri dalam suasana apa kita wafat. Kata para ulama, kalau Anda ingin selalu baik, maka rasakan dan bayangkan saat terfikir berbuat maksiat, rasakan seketika Allah akan mewafatkan Anda pada saat itu. Maka demi Allah Anda akan dijaga dalam kebaikan. Antum kembali ke kantor sekarang, ada yang ngajak korupsi misalnya, disogok, bayangkan saat disogok Anda wafat. Apa tidak malu Anda ikut ta'lim, ikut ini, wafat dalam keadaan menerima sogokan? Ketika Anda ingin menghujat orang lain lewat tulisan, lewat kata-kata, bayangkan saat menghujat Anda diwafatkan. Ya, apa tidak malu ikut ta'lim tiap waktu tapi diwafatkan dalam keadaan mencela orang lain? Sayang. Nah, maka itu yang saya katakan, ba'id, Anda paham itu saja, satu saja, maka Anda rasakan, ya Allah saya banyak salah. Bagaimana kalau saat ini sholat terakhir saya? Dalam sujud ini wafat saya masih membawa kesalahan, mohon ya Allah, saya mohon ampuni saya, jauhkan saya dengan kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan. Seperti engkau jauhkan dari timur dengan barat. Ini yang menjadikan sahabat Abu Bakar belum mengucapkan ini saja sudah menangis terseduh. Dan kita ada di mana? Nah, dalam salat malam, cobalah pahami itu. Nah, dalam salat malam Nabi lebih banyak membaca yang panjang-panjang seperti yang wajah tuh. Itu indah. Kenapa dibaca yang wajah tuh? Salah satu yang roba Jibril, roba Mikail. Kenapa yang dibaca itu? Karena salat malam itu, waktu malam hari, buka Quran surah ke-73 ayat yang ke-6. Karena waktu malam itu waktu yang paling tepat untuk menyentuh jiwa kita. Bacaan-bacaannya lebih menghunjam kepada jiwa. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sungguh bangun malam, salat malam itu asyaddu wat'a, lebih menyentuh kata-katanya kepada jiwa kita. Wa aqwamu qila, dan kalimat kita itu lebih meresap pada jiwa. Enggak percaya silakan Anda bangun malam ya, bandingkan dengan salat siang, itu lain khusyuknya. Akan terasa nikmat malam. Kalimat-kalimatnya cepat menyentuh pada jiwa kita. Makanya mencari kalimat-kalimat, doa-doa, bacaan-bacaan yang sentuhan ke jiwanya lebih dalam. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Duhai Allah, malam ini aku bangun, ku hadapkan sepenuhnya diriku ya Allah, ku pasrahkan kepadamu penguasa langit dan bumi. Aku berjanji tidak akan musyrik selama hidup ya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Duhai Allah, sungguh salatku malam ini, semua ibadahku, hidupku, atau engkau wafatkan aku di malam ini. Wa mamati. Atau engkau wafatkan aku di malam ini. Saat Anda bangun malam jam 2, ada kalimat itu Anda ucapkan dan Anda paham artinya. Atau engkau wafatkan aku di malam ini ya Allah. Lillahi rabbil alamin. Ikhlas. Kalau itu sudah ketetapan Tuhan penguasa alam. La syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dan saya ikrarkan mulai hari ini ya Rabb, saya tidak akan berbuat dosa-dosa apalagi musyrik. Dan seperti itu saya diperintahkan, saya komitmen mengerjakan hamba yang terbaik. Wa ana minal muslimin. Dan kalau saya diberikan kesempatan untuk hidup esok hari, atau sekarang saya wafat, saya berjanji akan jadi orang Islam yang lebih baik lagi. Saya akan makin patuh. Makanya kalau orang baca iftitah atau istiftah dengan bacaan ini, dan tidak lebih baik setelah sholat, ada yang salah dengan kata-katanya. Tapi itu indah saat dibacakan di malam hari. Cobalah malam bangun. Hadirkan suasana itu, baca dengan baik. Dan itu nyaman ke jiwa kita. Kita lebih butuh kalimat-kalimat itu untuk menyentuh jiwa dibanding kesibukan. Sekarang malam itu dibuat seperti siang. Padahal kata Quran, waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asya. Malam itu kami desain kata Allah untuk istirahat, siang untuk aktivitas. Sekarang orang dipaksa beraktivitas di malam hari. Ya, maaf ya, yang Piala Dunia itu mereka masih siang, kita yang nontonnya malam. Kita yang malam, mereka siang. Jadi kalau teman-teman Anda bisa memutar kembali apa yang Anda bisa lihat siang harinya, kenapa Anda korbankan waktu malam Anda? Karena setiap metabolisme tubuh kita itu ketika diporsir untuk beraktivitas, dia akan menuntut gantinya. Malam istirahat, Anda 7 jam, Anda pakai 2 jam aktivitas, besoknya dia nuntut 2 jam untuk istirahat. Supaya ada kebiasaan perputaran bagian dari tubuh kitanya. Karena itu coba kita pahami ya, orang-orang di luar itu desainnya luar biasa. Kita dipaksa untuk mengerjakan sesuatu yang mereka nggak lakukan. Kayak rokok misalnya. Ya, pengusaha rokok, pembuat rokok di luar, mereka nggak merokok, dikirim ke kita. Itu yang repot gitu kan. Kadang-kadang kita harus melihat dengan lebih dalam untuk memahami bahwa ada sesuatu yang harus kita saring kembali. Jangan mencela orang lain, itu strategi mereka. Tapi kita bisa memilih untuk mendapatkan yang baik atau meninggalkan yang buruk dalam kehidupan. Jelas ya? Baik, ini yang iftitah surah terakhir dan saya berhenti di sini dan saya mohon maaf barangkali ini bagian terakhir dari sesi bahasan. Untuk sementara saya tidak membuka tanya jawab dulu karena kami jam 3 harus sudah berada di Bekasi untuk bisa menyerahkan beberapa teman-teman yang akan berangkat haji pada tahun ini. Persyaratannya kami koordinasikan, itu harus diserahkan hari ini. Ya, jadi mohon pengertiannya ya teman-teman sekalian.
surah terakhir. Baik. Surat apa yang dibaca oleh Nabi?